Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayat dengan NIM 223341102 dari kelas 2D. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi tentang sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah muskulo, yang artinya adalah jaringan otot-otot tubuh, dan yang kedua adalah skeletal, yang artinya tulang kerangka bawah. Tulang kerangka tubuh. Selanjutnya, sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, aksial dan apendikular. Yang pertama adalah aksial skeletal. Aksial skeletal itu terdiri dari tulang kepala, tengkorak otak ada 8 buah, 14 buah tengkorak wajah, 6 buah tulang telinga, 1 buah tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher, ada 26 buah tulang belakang dan pinggul, dan yang terakhir 25 buah kerangka dada. Sistem skeletal yang kedua itu adalah apendikular skeletal atau pendukung gerak. Yang pertama ada ekstremitas atas, terdiri dari 64 buah dan 62 buah ekstremitas bawah. Habis itu tulang kranium itu terdiri dari 1 tulang oksipital, 2 tulang parietal, 1 tulang frontal, 2 tulang temporal, 1 tulang ethmoid, dan 1 tulang sphenoid. Selanjutnya ada bagian tengkorak, yaitu terdiri bagian rahang ya. Bagian rahang terdiri dari 2 os maksila, 1 os mandibula, 2 os zygomaticum, dan 2 os palatum. Selanjutnya kita pindah bagian hidung, yaitu terdiri dari 2 os nasale, 1 os vomer, 2 os lacrimalis, dan yang terakhir 2 os concha nasal. Kita lanjut ke tulang wajah, itu terdiri dari tulang-tulang batang tubuh atau rangka dada. Betul. Itu terdiri dari sternum atau tulang dada, terdiri 1 buah, iga costa 12 pasang, kolumna vertebralis sama dengan 12 ruas. Untuk tulang-tulang iga sendiri itu terdiri dari 7 pasang iga sejati karena melekat pada sternum melalui tulang rawan B. Selanjutnya 5 pasang iga palsu karena iga 8 sampai iga 10 melekat pada tulang rawan iga di atasnya, dan 11 sampai 12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Selanjutnya vertebrata itu ada 7 vertebrata cervicalis, 12 vertebrata thoracalis, 5 vertebrata lumbalis, 5 vertebrata sacralis, dan 4 vertebrata coccygeus. Selanjutnya tulang gelang bahu terdiri dari scapula 2 buah, clavicula 2 buah. Habis itu humerus 2 buah, lengan bawah itu terdiri dari 2 buah radius dan 2 buah ulna. Selanjutnya kita pindah ke tangan, ada 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, dan 14 pasang tulang falange. Untuk bagian tulang ekstremitas atas itu terdiri dari tulang panggul atau pelvis. Jadi tulang sakrum gabungan dari 5 vertebra sacralis. Dan tulang coccygeus gabungan dari 3 vertebra coccygeus, tulang coxae ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Selanjutnya tulang pangkal paha atau os coxae ada terdiri dari ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, ischium, tulang duduk. Habis itu selanjutnya femur 2 buah, patella 2 buah, tungkai bawah terdiri dari fibula 2 buah, tibia 2 buah, dan selanjutnya adalah tulang kaki terdiri dari tarsal 14 buah. Selanjutnya metatarsal terdiri dari 10 buah, phalangus terdiri dari 28 buah. Selanjutnya kita pindah ke ekstremitas bawah ya. Itu terdiri dari sebelum kita menjelaskan bagian-bagiannya, kita jelaskan fungsinya secara umum dulu. Formasi kerangka penentu bentuk dan ukuran tubuh, dan yang kedua adalah formasi sendi atau penggerak, perlengketan otot, yang keempat adalah pengungkit, dan yang kelima adalah menyokong berat badan. Fisiologi sistem tulang yaitu ada
Yang pertama itu adalah proteksi, atau disebut juga dengan membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya adalah hemopoiesis atau pembentukan sel darah, atau disebut dengan bahasa Inggrisnya adalah red marrow. Dan selanjutnya adalah fungsi imunologis atau res sum-sum tulang membentuk limfosit B dan makrofag ya pakai G. Selanjutnya adalah penyimpanan mineral, ada kalsium dan fosfat dan lipid yellow marrow. Fungsinya adalah sinus paranasalis menimbulkan nada pada suara. Yang kedua email gigi, memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga adalah tulang kecil telinga, itu mengonduksi gelombang suara. Dan yang keempat panggul wanita, memudahkan proses partus. Selanjutnya adalah fungsi tulang secara khusus, itu adalah pertama mineral dan jaringan organik atau kolagen dan proteoglikan. Yang kedua adalah kalsium dan fosfat. Selanjutnya adalah komposisi tulang. Yang pertama adalah ossa longa atau tulang panjang, tulang yang ukuran panjangnya terbesar, contohnya os humerus. Yang kedua adalah ossa brevia, tulang pendek. Tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar, contohnya sama ossa carpi. Dan yang ketiga ossa plana, tulang gepeng atau pipih. Tulang yang ukuran lebarnya terbesar, contohnya adalah os parietal. Yang keempat ossa irregular, tulang tak beraturan, contohnya adalah os sphenoidale. Yang kelima adalah ossa pneumatica atau tulang berongga udara, contoh adalah os maxilla. Selanjutnya adalah tulang menurut bentuknya. Ada 6. Pertama adalah herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor persarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit. Faktor pertumbuhan tulang ialah 1. Osteoblast atau pembentukan tulang, menghasilkan jaringan osteosit dan mengekspresikan fosfatase, dan dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Selanjutnya adalah osteosit, sel-sel tulang bawah yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga adalah osteoklas, penghancuran tulang. Jadi pengertiannya adalah sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Selanjutnya adalah sendi. Kita pindah ke sendi selanjutnya adalah ya. Yang pertama adalah fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua adalah kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Selanjutnya adalah sinovial atau synovial joint. Ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Selanjutnya sendi berdasarkan strukturnya. Sendi peluru yang pertama itu adalah misal pada persendian panggul dan bahu, memungkinkan gerakan bebas penuh. Yang kedua sendi engsel, memungkinkan gerakan melipat hanya pada satu arah, contohnya adalah siku dan lutut. Habis itu yang ketiga sendi pelana, memungkinkan gerakan pada dua bidang yang saling tegak lurus. Sendi pada dasar ibu jari adalah sendi pelana dan sumbu. Sendi pelana dua sumbu. Selanjutnya jenis sendi sinovial. Yang pertama sendi pivot, contohnya adalah sendi antara radius dan ulna, memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas seperti memutar pegangan pintu. Dan selanjutnya adalah sendi peluncur, memungkinkan gerakan terbatas ke semua arah, dan contohnya adalah sendi-sendi tulang karpalia di pergelangan tangan. Selanjutnya itu sendi terbagi sendi sinartrosis. Yang pertama itu adalah sinartrosis ya, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak.
Yang kedua, ampiartrosis, itu sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang bersendian vertebrae. Yang ketiga, diartrosis, itu sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau disebut juga kavum artikular. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sendi berdasarkan jenis persambungannya. Yang pertama, sistem otot terdiri dari otot, faskia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Habis itu adalah proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, konstruksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Sistem muskulus atau otot. Yang pertama itu ada sebagai alat gerak aktif, 2 menyimpan cadangan makanan, 3 memberi bentuk luar tubuh, yang keempat menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh, yang kelima memelihara postur, dan yang kelima itu adalah menghasilkan panas. Selanjutnya fungsi otot adalah satu, otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh, visceral. Sumber CA2 CA2+ dari CES atau CES. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahap tahan terhadap kelelahan. Tipe jaringan otot selanjutnya itu adalah yang kedua adalah otot rangka atau otot serat lintang. Memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunteer, melekat pada tulang. Sumber CA2+ dari retikulum sarkoplasma atau RS. Yang itu selanjutnya adalah sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik, awal kontraksi cepat mengalami tetani dan cepat lelah. Selanjutnya ketiga adalah otot jantung. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber CA2+ dari CES dan RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Oke, selanjutnya adalah eksitabilitas atau kemampuan untuk merespons stimulus. Elastisitas adalah kemampuan untuk kembali ke bentuk awal setelah kontraksi atau dilatasi. Dan yang itu ketiga, ekstensibilitas, kemampuan untuk stretching atau meregang. Tiga hal penting dalam kontraktilitas otot. Itu pertama adalah menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak. Keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang kelima itu adalah mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot seperti energi menjadi panas. Jadi sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.